Saudara-saudariku, dalam bacaan-bacaan hari ini, Allah membawa kita kembali pada rencana dan kehendak-Nya. Tetapi saya suka menyoroti dua wanita yang ditampilkan dalam bacaan Injil. Secara sederhana mungkin orang akan berpikir Maria mengunjungi Elizabeth. Kemudian secara tradisional kita rayakan dalam gereja di setiap bulan Oktober barangkali. Ya, kita menutup dengan kunjungan Maria ke Elizabeth. Tapi dalam kacamata saya melihat hal yang berbeda. Saya melihat dua wanita yang gelisah. Maria, sekalipun sudah diyakinkan oleh malaikat Gabriel, tapi tetaplah seorang wanita yang gelisah. Dia gelisah, akankah benar yang dikatakan malaikat, bahwa Yusuf tidak akan menolak. Pengalaman yang paling menggelisahkan dalam hidup ini adalah penolakan. Apapun itu. Maka setiap orang stres itu dia punya masalah. Kalau kacamata kami yang belajar, itu pengalaman ditolak. Pengalaman tidak diakui. Jadi hati-hati dengan pengalaman ini. Apalagi kalau kita pelakunya. Itu bagi saya dosanya jauh lebih berat. Dan kalau boleh Tuhan tidak ampuni karena memang melukai orang. Tapi by the way, kita punya Tuhan yang maha baik. Dia pasti ampuni. Jadi Maria gelisah. Jangan-jangan saya ditolak. Ini baru tunangan. Maria juga gelisah bagaimana lingkungan akan menilai dan mengadilinya. Karena hamil sebelum menikah. Maka saya kira perjalanan panjang menuju gunung itu adalah perjalanan penuh kegelisahan. Dan kita biasa kalau gelisah memang lari. Pengalaman lari itu jauh lebih melelahkan daripada gelisah itu sendiri. Pengalaman berusaha menyingkir, berusaha mencari tempat yang aman itu jauh lebih capek daripada masalah itu sendiri. Dan Maria pergi, bertemu dengan Elizabeth, berharap bahwa bisa berbagi kegelisahan. Tapi ternyata dia sampai di sana bertemu dengan wanita yang juga gelisah. Apa yang digelisahkan Elizabeth? Hamil di usia tua. Ya. Kita ini kalau sudah 40 ke atas selalu hamil, itu bahaya. Ya, perlu banyak menjaga diri supaya ya aman. Karena dari segi usia tidak safe lagi. Mereka yang perawat pasti lebih tahu. Ya. Sementara Elizabeth ya, di usia tua berhadapan dengan suami yang tidak bisa bicara, bisu. Nah, siapa tidak gelisah? Ya. Siapa yang tidak merasa hidupnya ya, tidak baik-baik saja? Ya. Tapi keduanya mengalami perjumpaan. Keduanya bertemu. Dan Roh Kudus menandai perjumpaan itu dengan sebuah salam yang sampai hari ini kita masih ucapkan. Salam engkau yang diberkati di antara semua wanita. Dan diberkatilah buah rahim. Luar biasa bahwa Elizabeth di tengah kegelisahannya masih mau memberi kekuatan kepada orang yang dia anggap lebih muda, adiknya. Kepada mungkin Maria yang dia anggap lebih lemah dari dia. Maka sekalipun dia gelisah, dia masih rela membiarkan dirinya dipakai Allah untuk meneguhkan Maria. Maka ini sebuah refleksi bagi kita. Kita pun makhluk gelisah. Tidak ada orang di sini yang tenang-tenang saja. Bataru dan kita. Kita ini semua terlahir gelisah. Makanya tidak ada bayi yang lahir tersenyum, semua menangis.
kita keluar ke bumi ini berhadapan dengan kegelisahan. Dan itu kita bawa sampai akhir hidup kita. Dan dalam perjalanan, kita berjuang untuk setiap hari menemukan orang yang bisa menenangkan kita. Maka terjadilah banyak perjumpaan-perjumpaan kehidupan. Tapi di sana, seringkali kegelisahan itu bukannya teratasi, malah makin menggelisahkan. Saya kira ini alasannya Tuhan harus turun tangan. Karena mungkin kita mengalami itu. Karena apa? Karena hidup kita memang, selain memang kita terlahir dengan macam-macam ketakutan dan kegelisahan, kita pun saling memperlakukan dengan cara begitu. Saya terinspirasi dengan ada seorang yang mengatakan, hidup ini ibarat buku. Ibarat sebuah buku. Banyak orang hanya lebih suka lihat covernya. Jadi kita ini banyak kali orang lihat covernya saja. Ada lebih banyak lagi yang, atau sedikit dari mereka yang selain melihat cover, coba buka saja, tapi hanya bagian pertama saja. Selebihnya tidak pernah mau membacanya. Dan hanya percaya pada apa yang orang bilang. Maka kalau kita gelisah, mungkin karena banyak orang hanya lihat cover kita saja. Maka kalau kita gelisah, mungkin karena banyak orang hanya lihat bagian-bagian awal dari hidup kita saja. Maka kalau kita gelisah, mungkin karena orang tidak pernah membaca buku ini. Tidak pernah tahu siapa kita. Disinilah kita terlibat dalam emosi dan kegelisahan Maria dan Elizabeth. Mereka mewakili kita semua. Tapi mau sembunyi, mau duduk dalam gelapnya hidup, tidak. Mari kita saling berjumpa. Ya. Ada yang harus keluar dari rumah seperti Maria. Ya. Ada harus keluar dari persembunyian seperti Maria. Ada sebuah video lucu tentang seorang bapak yang bermain sembunyi-sembunyi dengan anaknya. Anak itu lari bersembunyi, tapi dia bersembunyi di belakang pintu yang terbuat dari kaca. Bapaknya tertawa karena ada lia-lia. Martu anak ada bahasa sembunyi betul-betul. Kadang-kadang orang begitu. Tuhan ada lia-lia, ada stres. Malah bahasa sembunyi. Maka mari kita ambil langkah seperti Maria, keluar, pergi, jumpailah. Ya. Tapi kita juga bisa ambil langkah seperti Elizabeth, membuka pintu. Torang stres, iya. Torang capek, iya. Tapi apakah harus menutup diri pada orang lain? Ya. Kita juga. Mungkin apa yang selama ini kita duga tidak terselesaikan, ternyata jalan selesainya seperti itu. Maka ada 3 cinta yang sebenarnya kita jalani dalam hidup ini. Cinta yang paling pertama saat kita masih anak-anak. Kita diajar bagaimana itu mencintai. Mudah-mudahan tidak hilang itu seiring usia bertambah. Orang tua ajar mencintai itu dengan menghormati dan seterusnya dan seterusnya. Pendidikan di rumah. Maka kalau itu tidak jalan, jangan kemudian salahkan sekolah. Cinta yang kedua adalah ketika kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Ada pengkhianatan, ya, ada yang melukai, ada yang memalsukannya, dan kita tahu mana cinta sesungguhnya, mana yang palsu. Nah, hidup akan mendidik kita. Ada yang pura-pura mencintai, ada yang mengkhianati cinta, ada yang melukai cinta. Tapi ada juga yang berkorban untuk cinta. Ada yang rela membagi hidupnya untuk cinta.
Nah, di sana kita belajar. Mana yang harus kita pegang, dan mana yang minta maaf, kasih pergi. Nggak usah bertahan di sana. Mau lelah. Dan cinta yang terakhir yang seringkali dengan cara Tuhan, Dia kirim orang-orang tertentu dalam gelap, dalam buta hati kita untuk datang. Mereka tidak kita rencanakan, mereka mungkin tidak kita inginkan, tapi merekalah ya cinta yang Tuhan beri. Saya ingat ada sebuah keluarga yang anaknya terlahir Down syndrome. Ya. Dan apa yang dia bilang? Ya. Ketika orang berwawancara dia bilang, inilah princess di rumah ini. Ya. Dia adalah the most beautiful girl in this house. Gadis yang paling cantik di rumah ini. Down syndrome. Siapa menyangka Tuhan mengirim seorang ke dalam kehidupan mereka yang mungkin ditolak pada awalnya, tapi akhirnya hati bisa berubah, hati bisa berbeda. Kalau Natal kita maknai dengan cara ini, saya kira semua orang akan datang di gereja. Semua orang tidak akan melewatkan kesempatan. Kita sering melewatkan kesempatan karena sudah tidak rasa apa-apa. Kita bisa bilang, nanti aja masuk gereja. Nanti saja ibadah. Karena itu sudah tidak terasa lagi. Semoga apa yang saya katakan hari ini mampu menjadi undangan Tuhan di hari indah Natal nanti. Amin.